Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Syafari Latif. Nomor absen 2. Saya akan menjelaskan tentang linguistik sebagai ilmu. Bahasa sebagai objek kajian linguistik. Bahasa sering didefinisikan sebagai alat komunikasi. Definisi ini tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Sebab definisi itu lebih menekankan pada fungsi bahasa, yakni bahasa adalah alat komunikasi, bukan menjelaskan sosok bahasa itu sendiri. Definisi demikian itu menurut Cair. Suatu hal yang wajar terjadi karena bahasa itu adalah fenomena sosial yang banyak seginya. Sedangkan segi fungsi bahasa tampaknya merupakan segi yang paling banyak menonjol di antara segi-segi yang lainnya. Bahasa sebagai objek kajian linguistik harus dipahami dari sosok bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Dalam definisi yang dikemukakan di atas, tersirat beberapa ciri sifat hakiki dari bahasa. Ciri atau sifat bahasa itu didasarkan Cair dijelaskan sebagai berikut. A. Bahasa sebagai sistem. Sistem berarti susunan teratur, berpola, dan yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan lainnya berhubungan secara fungsional. Begitu juga sistem bahasa. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Sehubungan dengan hal ini, Samsuri menegaskan bahwa bahasa itu merupakan kumpulan aturan, pola atau kaidah yang secara singkat disebut sebagai sistem. Bahasa itu berwujud lambang. Bahasa adalah lambang simbol. Lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Jadi, kata sebagai satuan bahasa itu disebut lambang. Mengapa disebut lambang? Tidak disebut tanda karena lambang bersifat arbitrer. Tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa berwujud bunyi kuda misalnya dengan benda yang dirujukkan, yaitu seekor binatang berkaki 4 yang biasa dikendalikan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Perkembangan linguistik sebagai ilmu. Seperti ilmu yang lain, ilmu linguistik telah mengalami tahap-tahap perkembangan. Tahap-tahap perkembangan itu meliputi tahap spekulasi, tahap observasi dan klasifikasi, tahap adanya perubahan teori. Saya menjelaskan tahap-tahap perkembangan itu seperti berikut ini. Tahap spekulasi. Pada tahap ini, pembicaraan mengenai sesuatu dan cara mengenai kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulasi. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Selanjutnya, Cair menjelaskan pula tindakan spekulatif ini misalnya dalam bidang geografi. Dulu, orang berpendapat bahwa bumi ini berbentuk datar seperti meja. Kalau ditanya apa buktinya atau bagaimana cara membuktikannya, tentu tidak dapat dijawab, ataupun kalau dijawab akan secara spekulatif pula. Kemudian karena melihat matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam sore hari di sebelah barat, maka orang berpendapat bahwa matahari itu berputar mengelilingi bumi. Siang hari berada di atas bumi dan malam hari berada di balik bumi. B. Tahap observasi dan klasifikasi. Di bidang bahasa pada tahap ini, para ahli hanya mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori ataupun kesimpulan apapun. Sebelum Perang Kemerdekaan, pekerjaan para ahli bahasa lebih banyak sampai tahap ini. Bahasa-bahasa di Nusantara didaftarkan, ditelaah ciri-cirinya, lalu dikelompok-kelompokkan berdasarkan kesamaan-kesamaan ciri yang dimiliki bahasa-bahasa tersebut. Cara seperti ini belum dapat dikatakan ilmiah, sebab belum sampai pada penarikan suatu teori. Pada saat sekarang, cara kerja tahap kedua ini masih tetap diperlukan untuk kepentingan dokumentasi kebahasaan di negara kita. Sebab masih banyak sekali bahasa di Nusantara ini yang belum terdokumentasi. Setelah tahap ini, barangkali baru mungkin bahasa-bahasa Nusantara yang belum terdokumentasi itu dapat ditelaah dengan lebih serius secara ilmiah. C. Tahap adanya perubahan teori.
Setiap disiplin ilmu pada tahap ini berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Kemudian dirumuskan hipotesis atau hipotesis-hipotesis sebagai jawaban sementara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Lalu disusun tes untuk membuktikan hipotesis dengan menggunakan fakta-fakta yang 3. Syarat keilmuan linguistik. Seperti ilmu-ilmu yang lain, sebagai ilmu linguistik harus memenuhi syarat-syarat keilmuan. A. Linguistik memiliki objek kajian. Linguistik sebagai ilmu memiliki objek kajian, yakni bahasa. Bahasa meliputi bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Penjelasan tentang objek ini pun dapat dilakukan dengan gamblang, dengan menggunakan bahasa dan peristilahan yang jelas dan tetap. B. Linguistik memiliki metode kerja. Dalam menelaah atau mengkaji bahasa sebagai objek kajiannya, linguistik menggunakan pendekatan dalam metode yang jelas. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengkaji dan menjelaskan bahasa antara lain, linguistik mendekati bahasa secara deskriptif, mendeskripsikan bahasa-bahasa apa adanya. Linguistik tidak memaksakan kerangka suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Linguistik memperlakukan bahasa sebagai suatu sistem. Linguistik memandang bahasa sebagai gejala yang dinamis dan berkembang. Selain itu, linguistik telah memiliki prosedur dan langkah-langkah baku dalam penelitiannya, yaitu metode deduktif dan induktif. Demikianlah penjelasan dari saya. Dapat disimpulkan dari hasil pembahasan bahwa istilah linguistik sering juga dinyatakan sebagai istilah atau nama yang berbeda. Ada yang menyatakannya dengan linguistik, pengantar linguistik, linguistik umum, atau pengetahuan linguistik umum. Namun, dengan istilah-istilah yang berbeda, substansi kajiannya sama, yaitu bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.